والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muliakan Allah, muliakan bersama, hormatan kepada wali-wali PPT, Habis Syukri Daud, kepada ketua kebun di surga, dan penghormatan juga kepada ibu-ibu Ridwati dan kepada khalifah-khalifah, pembantu-pembantu Abuya, itu juga kepada Bapak Wali Kota, hormati daripada Pak Protokol kemuliaan juga yang bawa hadiah malam yang kebetulan karena satu pengotoran mungkin alat dan lain sebagainya, Anda bisa hadir. Maka tiba-tiba Tuhan mengisi acara, kebetulan kondisi lagi sami'na wa ata'na mesti naik juga. Kondisi yang kesah anak jago udah hamba anak ceramah. Yang kedua kondisi itu anak payah ya, dalam keadaan kurang fit suara. Sami'na wa ata'na, kita mendengar dan patuh dan taat pada perintah. Maka beranikan diri, perkuatkan diri dengan bantuan Allah dalam sekejap di acara pencara wadalah dengan bimbingan daripada mursyid Abuya kita, selalu mengajarkan kepada kita tentang tauhid kesufian, tauhid tasawuf. Tauhid ada 4 maqam. Maqam yang pertama adalah tauhid ahlul bidayah. Kurang jelas bagaimana. Tauhid yang pertama adalah ahlul bidayah. Inilah tingkatannya. Tak tahu mereka itu selalu patuh dan taat secara zahirnya dan secara batin. Zahir junjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Batinnya selalu merasai keberadaan Allah. Itu ahlul bidayah. Dia taat zahirnya, dia taat batinnya. Zahir melaksanakan segala perintah Allah. Batin selalu dia merasai keberadaan Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu merasai. Dan batin bisa melihat karunia Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah.
Tiada yang sanggup untuk menciptakan sesuatu apabila terbatas. Tiada yang sanggup untuk mendatangkan sesuatu. Tiada yang sanggup untuk memberikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ya ditanya, selalu ditanam, selalu disurahkan bagi ditanya batu, supaya batin tanyanya putih, bisa merasai keberadaan. Itu tandanya ahlul bidayah, dia sudah taat patuh kepada Allah. Taatnya bukan babak mentah. Taatnya bukan hanya diungkapkan. Taatnya bukan hanya dikatakan, tapi taatnya mesti berjalan dengan penuh amalan. Maka lagak makalah tabasyah amalan yang saleh. Karena inti amalan yang saleh bisa membuahkan saudara kepada natijatus samrah. Amalan saleh bisa menyampaikan saudara itu kepada menghadap kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Barang siapa ingin merumpok dengan Allah, menghadap dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka dia mengutamakan amalan yang saleh. Amalan saleh bukan hanya sedekah. Amalan saleh bukan hanya zikir, bukan hanya ratib. Banyak amalan yang saleh. Dalam kitab Al-Buryatul Mustarjidin, wajib sebenarnya kita beramal dengan amal yang saleh. Makanya dalam kitab itu ditulis wajibu ta'limuhu, wajib dia mengetahui, dan wajib dia itu mengajarkan tentang ilmu amalan yang saleh. Sabarnya, tawakalnya, takwidnya, ridhanya, ikhlasnya, syukurnya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk amalan saleh. Zuhud itu bukan di mulut. Zuhud itu di hati. Buya selalu mengajarkan bahasanya benar zuhud amalan yang saleh. Maka apa hakikat zuhud? Hakikat zuhud itu tidak ada lagi kerlingan, tidak ada lagi sangkutan pada sesuatu yang membawa pada hanani sangkut hati saya jemaah. Anali kerlingan hati saya jemaah kepada sesuatu yang dia itu menjurus anak, yang dia itu membawa hilang, yang dia itu membawa hancur. Pantung saya tentu ya, cuma untuk melepaskan langsung, melepaskan dengan spontan. Jangan ada lagi ketergantungan, tersangkut dengan dunia, dengan alam, dengan pen, dengan put, dengan harta, dan lain sebagainya. Agak sulit.
Makanya keajarkan jalur zuhud supaya mendapatkan dia itu hakikat yang kekal. Bahaya ya. Dia tidak akan bisa berubah dengan Allah. Dia tidak akan bisa dapat manis ibadah. Dia tidak akan bisa dapat manis aktif. Makanya punya anak merubah manis aktif, agaknya kata ayo tidak sah. Karena timbul jenuhnya, timbul bosannya, timbul malasnya. Yang penyakit karena timbul penyakit itu dikarenakan dia tidak dapat rasa manis dalam ibadah. Dan paling berbahaya lah timbul penyakit haji itu banyak hadirin ibadah. Selama ada di baju-baju mentah, aktif di PTT dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dihinggapi padanya tidak bisa zuhud. Maka apa hakikat zuhud? Amalan yang saleh. Dan zuhud itu tidak ada lagi kerlingan, tidak ada lagi sangkutan hatinya pada yang fana-fana, pada yang gadang-gadang. Namanya menangkut mana membawa kepada kemanisan dalam ibadah. Banyak lagi amalan-amalan yang saleh, mungkin kita kupaskan satu persatu, panjang waktunya, cuma singkat saja. Ini termasuk amalan yang saleh. Amalan yang saleh lagi salah satunya ikhlas. Selalu saya bicara tentang ikhlas. Ikhlasnya ada. Maka gambaran daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari, ikhlas itu hakikatnya adalah dia tidak nampak lagi kepada daya, upaya, kekuatan dirinya. Hakikat umur yang ikhlas hanya dihulai kepada daya, upaya, kekuatan dirinya. Dia sudah nampak kepada daya, upaya, kekuatan Allah. Baru dia sampai kepada maqam keikhlasan, dia sudah bisa sampai bermakrifat demikian. Tidak ada nampak lagi daya. Ini karena usaha saya, perbuatan saya, perjuangan saya, ujrah saya, tanpa daya kekuatan perbuatan yang saya lakukan sungguh tidak hasil sesuatu. Alhamdulillah juga menekankan jangan pernah ada lagi wahai ahli tauhid kesufian pada dirimu wujud diri, ananiyah diri, keakuan diri, kehebatan diri. Karena itu berat hijab kamu kepada Allah. Dan kalau manusia itu tidak bisa bermakrifat kepada Allah apabila masih ada akuan pada batin. Saya mampu, saya hebat, saya bisa ini, saya bisa ini. Dan lain sebagainya. Maka hakikat ikhlas jamaah, supaya ini timbul nanti amalan saleh, dapat dia itu berhadap dia dengan amalan saleh, amalan ikhlas itu sahih amalan bil ikhlas. Bersihkanlah amal-amal, termasuk amal-amal yang saleh yang kita lakukan, bersihkan dengan keikhlasan. Wasahih ikhlasan bitabrih minal qawli wal quwwah. Bersihkan ikhlas. Menurut saya wajib
ikhlas, 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 ikhlas. Tapi bersihkan ikhlas itu dengan cara tak ada lagi keakuan batin, ananiah, kehebatan diri, kekuatan diri. Sudah baru sah dia ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, ahlul hidayah, ahlul yang selalu taat, patuh menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah yang dianjurkan oleh mursyid. Matanya mandurnya mungkin anak sanggup menjalankan perintah yang dianjurkan oleh mursyid tanpa limpahan daripada mursyid. Karena nampak keberkahan itu tetap dikarenakan sebab keberkahan mursyidnya, murabbi. Dan keberkahan daripadanya itu bisa dapat dengan jalan taat dan patuh kepada mursyid, kepada murabbi. Jamaah yang dirahmati Allah, taat pada batin sudah jelas. Dan dia itu tetap dalam selalu hadir Allah di hatinya. Karena dia tidak lagi melihat kekuatan alam, kehebatan alam. Makanya tauhid kesufian selalu menganjurkan pada kita, jangan hanya berkata pada mulut Allah hebat, Allah kuasa, Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha ini, maha itu. Tapi batin katanya masih tersangkut dengan alam. Batin masih tersangkut dengan alam. Batin masih tersangkut dengan segala amalan-amalan. Karena amalan inilah saya bisa dapat bertemu dengan Allah. Amalan inilah saya bisa masuk surga. Karena amalan inilah saya bisa jauh dari neraka. Karena sebab amalan yang saya lakukan, saya dikasih kemudahan, kehebatan dan lain sebagainya. Padahal itu syirik khafi yang masih bersarang di batin. Dan termasuk orang yang munafik dalam ketauhidannya, apabila mulutnya mengakui A, batinnya menyebutkan B. Itulah penjelasan dalam tauhid kesufian. Supaya tanya lepas daripadanya membantu jamaah, maka supaya umat Islam sigomdunya, umumnya, khususnya umat di Aceh, supaya umat itu lepas daripada syirik khafinya, baik ini mengsangkut pada dunia, baik ini mengsangkut pada alam, baik ini mengsangkut pada jabatan, pada perbuatan, pada rumah, pada anak dan lain sebagainya. Dan supaya umat itu datang cahaya nur, cahaya Allah, cahaya Rasulullah. Tidak ada tujuan untuk maksud ini, tidak ada tujuan untuk ananiah ini, untuk kehebatan ini. Abu ya kita menggagas supaya diadakan muzakarah barsikong. Lantas kenapa muzakarah ini diadakan di Aceh? Mungkin tak di daerah lain. Karena Abu ya sangat sayang budaya umat, sangat sayang kepada seluruh muslimin muslimat, supaya umat itu bisa membawa cahaya Tuhan, cahaya keberadaan Rasulullah. Kenapa masih belum bisa muncul sebagian umat untuk melihat mana yang hak? Karena keterkaitan ini dari masa Syekh Abdul Rauf As-Singkili, masa Syekh Hamzah Mansuri, masa Syekh Samsuddin Sumatani,
Ini para pakar ulama-ulama tauhid kesufian membawa cahaya Allah, membawa cahaya Rasulullah sampai kepada ulama besar Abu Syekh Muhammad Wali Al-Farid. Ini penerus cahaya, karena cahaya ini hingga sekarang dibawa oleh Rabi kita, supaya cahaya ini dapat kepada seluruh umat. Di saat keberadaan cahaya Allah, cahaya Rasulullah tertanam di batin muslimin muslimat, insyaallah asyiknya akan makmur, asyiknya akan jaya, asyiknya akan selamat, asyiknya akan hebat, kembali kepada asal mula yang sudah pernah hebat. Dan dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik pada orang asyik. InsyaAllah anali dari Syekh jemaah. Korupsi, baju yang haram, baju yang bukan hak dan lain sebagainya. Tapi kalau ini tidak mau mereka ambil, kapan mau lepas dan luasnya dari sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat uluhiyah, subu'iyah, sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat syaitan. Inilah tujuan diadar Nusantara, sikap dunia di Asia, keterkaitan, kesinambungan cahaya Allah, cahaya Rasulullah yang dibawa oleh jamaah yang dirahmati Allah. Taufik ahlul bidayah bisa berupa kemelakewa cahaya-cahaya. Jika sudah ada cahaya itu, imannya cerah, akhlaknya baik, amalannya bagus, tak ada lagi saling menyalahkan, tak ada lagi saling hasud, saling dengki, saling khianat. Apakah mudah terkubur kejahatan, mudah terkubur salah, mudah terkubur kezaliman, zalim. Yang kon hak saya boleh baju, yang kon hak saya boleh rupa, zalim. Buat Allah, karena dia membuang cahaya Allah, cahaya Rasulullah. Pakai ini jalan terang jamaah, jalan saudara-saudara. Ini kesempatan yang paling hebat, kesempatan yang bisa meraih, kesempatan yang peluang besar. Bisa kita kembali kepada jalan hakikat al-haq. Dan ada al-haq selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yang sudah membuka jalan, kita mengharap kepada Allah, moga-moga umat ini sekali mau untuk ikut mencicipi, jangan hanya jadi penonton. Mengharap pada Allah, khususnya musliman muslim di Aceh, jangan hanya jadi penonton, sedangkan orang luar semua masuk. Bisa merasai saya percaya uri dalam dari nonton tapi biar kedong-dong biar sama umur kita orang dari mana datang ke Aceh untuk mendapatkan limpahan cahaya. Kita orang dalam asik lihat di luar, masih bertahan dengan keegoannya, masih bertahan dengan nafsunya, masih bertahan dengan marwah ketenarannya, masih bertahan dengan titernya, masih bertahan dengan pangkat jabatannya, masih bertahan dengan keturunannya hebat, masih bertahan dengan ketuaannya. Semua nafsu belakang.
Jemaah yang dirahmati Allah, sebuah titik Abuya mengajarkan pada tayammum tauhid maqam yang kedua, yaitulah Ahlus Saleh. Ahlus Saleh itu adalah orang-orang saleh, orang-orang suluk yang selalu hatinya berjalan kepada Allah. Maka orang tanya, muzakarah tauhid tasawuf apa? Tauhid itu maksudnya adalah hakikat. Hakikat itu adalah sahaya keberadaan. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah tariqat. Maksud tariqat itu berjalan kemauan hati saya kepada Allah. Maka wajib oleh kita Bandung untuk menuntut tauhid kesufian ini dengan jalan salih, dengan jalan tariqat. Syekh Abdul Wahab Sa'lani mengatakan dalam kitab beliau, kitab itu sudah kedua Sultan, penjelasannya gina penjelasan. Syekh Abdul Wahab Sa'lani mengatakan dalam kitab beliau, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah, kita tidak akan bisa selamat, sejahtera, bahagia, sentosa apabila kita tidak menempuh jalan tauhid kesufian dengan jalan tariqat. Dan jalan tariqat ini adalah melalui mursyid. Jalan tariqat adalah melalui mursyid. Maka tariqat itu wajib benar. Dan pembimbing daripada mursyid itu dikatakan syekh, gurunya wajib syekh benar. Memenyahana tarikatnya, tak ada tarikat tauhid kesufian dan tak ada mursyid yang membimbing, sekalipun dia membaca kitab ribuan kitab dan dia alim dengan segala ilmu dan sudah membaca ribuan kitab, tak akan pernah sampai, tak akan pernah mendapat titisan keberadaan cahaya. Maka beliau berani mengatakan demikian karena pentingnya tariqah itu berjalan hati rohaniah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kasih gotik jamaah sekalian, Ahlus Saleh selalu hidup hatinya, selalu berjalan hati, rohnya itu selalu hidup dalam ingat kepada Allah, dalam terfikir kepada Allah, tidak ingat yang lain-lain, hanya ingat kepada Allah. Nanti kapan-kapan jamaah, alhamdulillah dengan keberkahan Abu Yazid ke Agra Masjid, kapan-kapan saya sambung tingkatan Ahlul Wilayah dan Ahlul Nihayah. Cukup itu aja dua dulu. Manfaat seperti pribadi tuan mungkin kepada jamaah sekalian. Marilah selalu kita mengharap kepada Allah agar kita menjadi murid-murid, pengikut-pengikut, pendukung yang selalu sami'na wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang banyak kesilapan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan daripada orang-orang. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.